Antara lain, membuktikan bahwa jasa secara nyata telah diberikan oleh pemberi jasa dan diperoleh penerima jasa, dibutuhkan oleh penerima jasa, jasa memberikan manfaat ekonomis kepada penerima jasa, jasa bukan merupakan aktivitas untuk kepentingan pemegang saham, lalu jasa bukan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada suatu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari grup usaha atau disebut passive association. Lalu jasa bukan merupakan duplikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak. Jasa bukan merupakan jasa yang memberikan manfaat insidental. Lalu dalam hal jasa siaga on-call services, bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh segera dari pihak independen tanpa adanya perjanjian siaga on-call kontrak terlebih dahulu. Selanjutnya, transaksi pemanfaatan dan penyerahan aset tidak berwujud. Transaksi pemanfaatan dan penyerahan aset tidak berwujud adalah transaksi afiliasi di mana satu entitas dalam grup usaha memanfaatkan atau memberikan akses kepada entitas afiliasi lain untuk menggunakan aset-aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi bernilai ekonomi. Contoh aset tidak berwujud tersebut antara lain hak paten, merek dagang, hak cipta, teknologi, know-how, dan rahasia dagang. Transaksi ini contohnya mencakup pembayaran atau pendapatan royalti atau biaya lisensi untuk menggunakan suatu aset tidak berwujud tersebut. Isu utama yang muncul dalam melakukan transaksi pemanfaatan dan penyerahan aset tidak berwujud antara lain, pertama, yaitu penentuan eksistensi aset tidak berwujud. Dalam penentuan eksistensi aset tidak berwujud, terdapat dua langkah penting, yaitu pertama, kita perlu mengidentifikasi siapa pemilik legal dari aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal ini, wajib pajak harus memberikan informasi dan bukti yang menunjukkan mereka memiliki kontrol atas aset tidak berwujud tersebut. Penting untuk diingat bahwa kepemilikan legal tidak selalu berarti memiliki hak eksploitasi penuh. Jika ada entitas lain yang berkontribusi, mereka juga harus mendapatkan kompensasi. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai dari aset tidak berwujud tersebut. Hal tersebut karena tidak semua pengeluaran, penelitian, dan pengembangan akan menghasilkan nilai tambah. Misalnya, jika entitas A menghasilkan banyak uang untuk penelitian tetapi tidak menghasilkan produk yang diminati pasar dalam hal daya serap pasar, nilai aset tidak berwujudnya bisa jadi rendah, bahkan nol, dibandingkan dengan entitas B yang berhasil menciptakan produk inovatif dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, identifikasi jenis aset tidak berwujud. Pada tahap ini, perlu mengidentifikasi jenis-jenis aset tidak berwujud yang ada. Hal tersebut guna untuk menilai nilai sebenarnya dari aset tidak berwujud tersebut dalam laporan keuangan. Ketiga, analisis pemanfaatan aset tidak berwujud. Setelah eksistensi dan jenis aset tidak berwujud telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah analisis manfaat. Kita harus memastikan bahwa aset tidak berwujud memberikan manfaat bagi entitas yang menggunakannya. Tahap terakhir adalah mengidentifikasi entitas yang berkontribusi pada aktivitas pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, proteksi, dan eksploitasi atau disebut dengan DMP. Menurut OECD Transfer Pricing Guidelines, penting untuk menentukan siapa yang berhak atas keuntungan dari aktivitas DMP aset tidak berwujud ini. Entitas yang terlibat dalam pengembangan harus mendapatkan kompensasi yang wajar sesuai dengan fungsi dan resiko yang mereka tanggung. Ini termasuk mempertimbangkan tingkat kegiatan dan bentuk kompensasi yang dibayarkan. Dalam pasal 13 PMK nomor 172 tahun 2023, terdapat tahapan pendahuluan yang perlu dilakukan wajib pajak apabila melakukan transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan aset tidak berwujud. Antara lain, perlunya pembuktian atas keberadaan eksistensi aset tidak berwujud, pembuktian jenis aset tidak berwujud, nilai aset tidak berwujud, pihak yang memiliki aset tidak berwujud secara legal, pihak yang memiliki aset tidak berwujud secara ekonomis, penggunaan atau hak untuk menggunakan aset tidak berwujud, pihak-pihak yang berkontribusi dan melakukan aktivitas pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, proteksi, dan eksploitasi atau DMP atas aset tidak berwujud, dan manfaat ekonomis yang diperoleh pihak yang menggunakan aset tidak berwujud. Selanjutnya yaitu transaksi keuangan.
Transaksi keuangan meliputi pinjaman intragrup, jaminan kredit atau garansi fee, dan bentuk transaksi keuangan lainnya antar perusahaan dalam grup usaha. Transaksi keuangan yang paling umum dilakukan oleh perusahaan dengan pihak afiliasinya adalah transaksi pinjaman. Dalam melakukan transaksi pinjaman, isu utama yang muncul yaitu